Di hari itu, aku membuat keputusan besar yang mengubah segalanya. Aku mempermalukan suamiku tepat di hari pernikahannya dengan wanita lain. Nama aku Linda. Mungkin, jika kalian melihat hidupku dari luar, kalian akan berpikir, dia pasti hidup bahagia. Aku punya suami yang tampan, pekerjaan yang mapan sebagai desainer interior, dan rumah yang indah yang sering jadi bahan iri para tetangga. Semua yang tampak sempurna itu memberikan kesan bahwa aku memiliki segala yang diinginkan banyak orang. Namun, kenyataannya, semua itu hanya sebuah ilusi. Apa yang terlihat di luar tak selalu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dunia yang aku jalani penuh dengan kebohongan dan kerapuhan yang tak terlihat oleh orang lain. Sebuah kenyataan yang tak bisa kusembunyikan lagi, meskipun aku telah mencoba menyembunyikannya selama ini. Seperti pagi ini, suamiku sudah keluar rumah tanpa sarapan, cuma bawa roti panggang. Aku hanya bisa bengong melihat piring di meja makan yang gak tersentuh sama sekali. Aku ada meeting pagi-pagi, katanya sambil buka pintu, tanpa sempat memberikan ciuman di kening seperti biasanya. Aku coba menenangkan diri, jangan mikir yang aneh-aneh, tapi entah kenapa, rasanya ada yang gak beres. Semalam aku mulai curiga. Aku lagi di kamar, beres-beres lemari, tiba-tiba dengar suara Rian di ruang kerja. Biasanya, dia nggak pernah telepon orang selarut itu, jadi aku coba pelan-pelan menuju pintu. Sayang, aku bakal usahain bisa ketemu minggu depan, aku juga kangen, terdengar suaranya. Langkahku terhenti, napasku sesak. Sayang, aku coba meyakinkan diri, mungkin aku salah dengar, mungkin dia lagi ngobrol sama klien. Tapi nada suaranya nggak pernah seperti itu kalau ngomong sama aku. Pas aku balik ke kamar, Rian sudah selesai telepon. Aku nanya, barusan ngobrol sama siapa? Dia cuma senyum tipis. Rekan kerja, lagi stres soal proyek, jawabnya, sambil mendekat dan cium keningku sebentar sebelum masuk ke kamar mandi. Sumpah, aku pengen percaya, tapi kata-katanya nggak bikin hati aku tenang. Beberapa hari terakhir, aku mulai perhatikan hal-hal aneh. Rian sering banget pegang ponsel, ketawa sendiri, atau tiba-tiba keluar malam. Kalau aku duduk di sebelahnya, dia langsung kunci layar. Sekarang pakai kode baru ya? Tanyaku santai, pura-pura nggak peduli. Biar aman aja, katanya singkat, tanpa melihat ke arahku. Aku cuma bisa senyum kecil, tapi hati ini rasanya remuk. Sore itu, aku lagi bersihin ruang kerja Rian. Biasanya cuma bersihin seadanya, tapi entah kenapa kali ini tanganku gatal pengen ngecek laci mejanya. Di sana, aku nemu struk restoran mahal. Tanggal di struk itu bikin aku berhenti bernapas sejenak. Itu hari Jumat minggu lalu, hari di mana dia bilang lembur di kantor. Aku diam, duduk di kursi kerjanya, sambil ngerasain dada ini makin sesak. Tapi aku nggak bakal nangis di sini. Aku lipat struk itu, masukin ke saku, dan pura-pura semua baik-baik saja. Kalau aku langsung ngomong, dia pasti bakal kasih alasan baru yang bikin aku tambah bingung. Jadi, aku pilih nunggu. Malamnya, pas Rian udah tidur, aku coba buka ponselnya. Tapi kode yang dulu selalu sama, sekarang udah diganti. Aku cuma bisa ngeliatin ponsel itu dengan senyum kecil. Dia beneran niat banget nutupin sesuatu. Aku kembali ke tempat tidur, narik selimut, sambil pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi di dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Kalian tahu nggak, aku sering banget dibilang istri idaman sama teman-temanku. Linda, kamu tuh sabar banget. Kalau aku jadi kamu, pasti udah ngomel-ngomel tiap hari, kata Putri, sahabatku yang super blak-blakan. Tapi ya gimana lagi, aku selalu percaya kalau peran seorang istri itu menjaga rumah tetap utuh. Walaupun di dalam hati rasanya pengen banget jerit sekeras-kerasnya. Setidaknya itulah yang aku coba lakukan selama ini. Seperti pagi ini, aku bangun lebih awal buat nyiapin sarapan. Omelet kesukaan Rian udah tersaji di meja, bareng jus jeruk segar. Pas aku taruh piringnya, aku sempat lihat dia buka ponsel, senyum-senyum sambil ngetik sesuatu. Hari ini kamu pulang malam lagi? Tanyaku sambil duduk di depannya. Dia angkat bahu tanpa melihat ke arahku. Iya, ada rapat sampai malam, jawabnya singkat. Aku cuma angguk. Nggak ada gunanya nanya lebih jauh. Yang penting, aku tetap senyum, seolah-olah nggak tahu apa-apa.
Siang itu aku pergi ke mall untuk cari barang dekorasi rumah. Mall itu lumayan ramai, tapi aku suka suasananya. Rasanya lebih tenang dibanding rumahku sendiri. Saat lagi muter-muter di bagian kaca hias, aku melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambut hitam panjangnya digerai dan penampilannya sangat rapi. Dia kelihatan sibuk pilih-pilih cermin besar sambil ngobrol dengan staf toko. Aku nggak tahu kenapa, tapi perasaan aneh tiba-tiba muncul. Langkahku terhenti dan aku memperhatikannya lebih lama dari seharusnya. Wajah itu aku kenal, Ratih, selingkuhan suamiku. Aku nggak tahu harus apa. Tanganku gemetar, tapi aku coba tenang. Aku maju perlahan, seolah-olah dia cuma orang asing. Maaf mbak, bisa bantuin aku lihat cermin itu? Aku nggak bisa nentuin ukurannya, kataku sambil menunjuk cermin besar yang dia pegang. Ratih menoleh ke arahku dan tersenyum. Senyumnya manis, tapi matanya tajam. Oh tentu. Ini cermin yang sangat bagus. Cocok banget buat ruang tamu kalau menurut saya, jawabnya. Aku cuma mengangguk, pura-pura mikir. Makasih sarannya. Kamu kerja di sini? Tanyaku basa-basi. Ratih tertawa kecil. Enggak, aku cuma bantuin teman yang lagi cari dekorasi, jawabnya. Kami salaman dan aku cuma bisa senyum tipis. Di jalan pulang, pikiranku penuh dengan berbagai skenario. Ratih kelihatan terlalu tenang untuk seseorang yang mungkin tahu dia sedang berhadapan dengan istri pria yang dia pacari. Aku tiba di rumah, meletakkan tas belanja di sofa, dan melihat ke ruang makan yang sunyi. Omelet yang aku buat pagi tadi masih ada di meja, dingin dan tak tersentuh. Aku tertawa kecil, ironis kan? Aku tetap berusaha jadi istri yang sempurna, tapi nyatanya aku cuma boneka dalam permainan ini. Aku duduk di kafe kecil favorit kami, memandangi cangkir kopi yang hampir kosong. Putri, sahabatku, duduk di depanku, rambut ikalnya terurai sempurna. Matanya penuh rasa ingin tahu. Linda, katanya, memecah keheningan, kamu kenapa sih? Aku udah lama lihat ada yang beda sama kamu. Coba ceritain, jangan dipendam terus. Aku cuma tersenyum tipis, mencoba sembunyikan kekosongan yang semakin terasa. Han, aku lihat suamiku lebih milih dia kan? Putri bakal ngerti, tapi dia sahabatku yang selalu ada, yang gak pernah nanya lebih dan selalu siap kasih nasihat yang bikin tenang. Aku mulai ngomong pelan, suara aku serak. Rian, dia ada hubungan sama orang lain. Putri terdiam, matanya terbuka lebar, dan bibirnya sedikit terkatup. Linda, kamu gak serius kan? Aku mengangguk pelan. Serius. Aku udah tahu lama, tapi aku cuma diam aja. Putri menatapku dalam diam, dan aku bisa lihat kekhawatirannya. Tapi Linda, kenapa kamu cuma diam aja? Kamu gak bisa terus-terusan kayak gini. Aku tarik napas dan menunduk. Aku tahu, Put, tapi kalau aku mulai bertindak, kalau aku mulai melawan, aku cuma bakal nyakitin diri sendiri. Aku gak siap kalau semuanya hancur. Dia diam lagi, mungkin berpikir. Tapi Linda, kamu gak bisa terus-terusan begini. Kamu harus bertindak, katanya. Hujan mulai turun, menambah suasana hati yang mendung. Makasih Put, kataku sambil meraih tangannya. Aku selalu di sini buat kamu, Linda. Jangan biarin dia bikin kamu gak bahagia. Putri mendorongku untuk bertindak. Ada hal yang lebih besar yang harus aku pikirkan. Kalau aku salah langkah, aku bisa kehilangan semuanya. Malam itu, setelah pulang, aku lihat Rian duduk di ruang kerja, sibuk banget dengan laptop. Gak ada waktu buat nyentuh aku. Seperti biasa dia lebih asik dengan dunia kerjanya. Tapi kali ini ada yang beda. Aku lihat dia lebih lama, mencoba mencari tahu apa yang dia sembunyikan. Dia memandangi layar laptopnya dan tiba-tiba matanya menatapku, seolah-olah aku sudah berubah. Linda, katanya, suaranya agak kaku, kamu kenapa? Kamu jauh sih. Aku nyinyir tipis, pura-pura gak peduli. Mungkin aku cuma capek. Lagian, kamu juga sibuk akhir-akhir ini, jawabku. Dia cuma diam, tapi aku bisa merasakan kalau dia tahu. Dia tahu kenapa aku gak lagi kayak dulu, tapi dia cuma berharap aku gak sadar. Dia berharap aku terus hidup dalam kebohongan yang dia buat.
Tapi sekarang, aku tahu harus hati-hati. Kalau aku terlalu terbuka, dia bakal manipulasiku lagi. Rian sudah tahu cara bikin aku ragu, dan itu yang bikin aku semakin bingung. Jadi, aku cuma nyengir pelan. Aku nggak kekurangan apa-apa, Rian. Semua baik-baik saja. Pagi itu, aku melangkah masuk ke kantor dengan perasaan campur aduk. Biasanya hari Senin adalah hari yang cukup sibuk, tapi hari ini rasanya beda. Mungkin karena kemarin aku sempat ketemu Ratih secara nggak sengaja, dan aku masih nggak bisa lupa senyumnya yang terlalu manis itu. Ratih, siapa yang nggak kenal dia? Dia sekretaris yang selalu terlihat sempurna di mata orang, apalagi di depan bos-bos besar di kantor. Nggak heran kalau Rian, suamiku, lebih memilih dia, karena di mata dunia, Ratih itu sempurna. Aku coba fokus sama pekerjaan, tapi nggak lama setelah aku buka laptop, aku dikejutkan dengan pesan dari nomor yang gak aku kenal. Aku buka dan ternyata itu pesan dari Ratih. Linda, kamu ada waktu siang ini? Aku butuh bantuan kamu untuk beberapa desain ruang kantor baru. Bisa ketemu? Aku kaget, tapi langsung teringat kalau Ratih kerja di perusahaan yang sama dengan Rian. Mungkin dia butuh bantuan atau mungkin dia lagi cari cara untuk mendekati suamiku. Tapi entah kenapa, aku merasa kalau aku harus menghadapinya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apa yang harus aku sembunyikan? Jadi aku jawab, tentu, aku ada waktu. Jam berapa? Tengah hari, aku keluar untuk ketemu Ratih. Aku butuh ide untuk desain ruangan. Kamu kan desainer interior yang keren, jadi pasti bisa bantu, katanya sambil membuka laptop dan menunjukkan beberapa gambar. Aku senyum, mencoba bersikap profesional. Tentu nggak masalah. Apa yang ingin kamu ubah? Tapi ada sesuatu yang aneh dengan cara Ratih bicara, terlalu santai dan terlalu ramah, seolah-olah dia ingin memancing reaksi dariku. Sambil menunjuk layar laptop, Ratih mulai bercerita. Aku lagi pikir buat desain kantor yang bisa menggambarkan lebih banyak tentang kita. Mungkin ada elemen yang lebih personal. Aku tanya, mencoba nggak terlalu curiga, personal? Maksudnya gimana? Ratih menjawab, iya, maksudku, kamu pasti ngerti kan kalau desain itu tentang siapa yang ada di baliknya, tentang karakter dan apa yang kita inginkan, katanya sambil tersenyum. Tapi ada sorot mata yang agak tajam, yang bikin aku merasa ada yang nggak beres. Ratih terus bicara tentang desain, seolah-olah itu alasan dia menghubungiku, tapi setiap kali dia ngomong tentang elemen personal, rasanya dia lagi berusaha menggali sesuatu dari aku. Aku nggak bodoh. Aku tahu kalau ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ada pesan tersembunyi yang coba dia sampaikan. Ratih kemudian mengubah topik. Kamu tahu kan, kalau lagi sibuk, aku sering banget bantuin Rian kalau ada hal-hal yang dia perlukan. Kayaknya aku dan Rian udah cukup dekat ya. Aku menahan napas, berusaha menstabilkan hati yang berdebar. Oh, jadi kalian sering bekerja bareng? Tanyaku pura-pura nanya biasa. Iya, cukup sering. Tapi kan kita udah mulai sering ngobrol lebih pribadi juga, jawab Ratih tanpa sadar menambahkan kalimat yang cukup mengejutkan. Aku rasa kita udah cukup dekat untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar, seperti masa depan. Aku hanya tersenyum tipis. Masa depan? Ratih mengangguk. Masa depan kita punya visi yang sama untuk kantor ini dan untuk hal lain. Aku diam sejenak, mencoba mencerna semuanya. Rasanya seperti ada yang baru saja dia katakan. Tanpa sadar, dia baru saja memberikan petunjuk yang sangat jelas. Aku tahu persis apa yang dia maksud. Ratih lagi merencanakan sesuatu, dan itu jelas bukan sekadar soal pekerjaan. Tapi aku cuma bisa diam dan mendengarkan. Meskipun aku tahu apa yang sedang terjadi, aku belum siap untuk bertindak. Ada waktunya untuk bergerak, dan aku tahu itu bukan sekarang. Aku bilang, kita lihat saja nanti, kataku sambil tersenyum tipis. Ratih tersenyum kembali, seolah-olah dia merasa telah memenangkan sesuatu. Padahal, aku tahu yang sebenarnya sedang dimenangkan adalah dia, yang gak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Aku gak tahu kenapa, tapi belakangan ini aku merasa seperti hidup di dunia penuh kebohongan. Semua yang pernah aku percayai, semua yang pernah aku anggap benar, sekarang terasa jauh banget dari kenyataan.
Dan kali ini, aku benar-benar nggak bisa pura-pura lagi. Hari itu, aku cuma ingin menghabiskan waktu biasa, beresin beberapa pekerjaan rumah. Sepertinya Rian juga lagi sibuk dengan urusan kerjanya. Aku berharap hari itu bisa jadi hari yang tenang tanpa drama, tapi seperti biasa, takdir punya rencananya sendiri. Saat aku masuk ke ruang kerja Rian untuk mengambil beberapa berkas, aku melihatnya sedang berbicara di telepon. Dari posisinya, aku nggak bisa dengar apa yang dia katakan, tapi ada satu hal yang nggak bisa aku hilangkan. Dia sedang mengirim pesan dengan serius. Aku langsung pergi, berjalan melewati meja kerja Rian, yang biasanya dia tunjukkan padaku. Mungkin dia pikir aku nggak tahu apa yang sedang dia lakukan, atau dia berharap aku diam seperti biasa. Tapi kali ini, aku nggak bisa diam. Setiap kata, setiap gerakan mereka, makin jelas terlihat. Aku melihat Rian membaca pesan yang pasti dari Ratih, dan saat dia membalas, aku tahu itu bukan tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalitas di sana. Aku bisa lihat senyum tipis di wajahnya, senyum yang berbeda dari yang biasa dia tunjukkan. Setelah aku keluar dari ruang kerja Rian, aku memutuskan untuk pergi ke taman di belakang rumah yang sering aku kunjungi untuk mencari ketenangan. Aku duduk di bangku, berusaha mencerna apa yang baru saja aku lihat. Rasanya dunia ini berputar terlalu cepat, dan aku merasa seperti sudah kehilangan kendali. Tapi yang lebih mengganggu, aku bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres. Aku bisa merasakannya dalam setiap kata yang dia ucapkan belakangan ini. Dia mencoba terlihat seperti pria yang sangat sibuk, yang terlalu tertekan dengan pekerjaannya, tapi di balik itu semua, aku tahu apa yang sedang dia rencanakan. Tak lama kemudian, aku teringat percakapan kami beberapa hari yang lalu. Rian bilang, "Linda, kita perlu ngobrol serius. Mungkin kita butuh ruang untuk berpikir." Mungkin aku terlalu naif untuk tidak menyadari artinya. Mungkin aku terlalu terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang tampaknya biasa saja. Tapi kini aku sadar, keputusan itu sudah diambil, dan aku sudah berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa aku kenali lagi. Saat aku kembali ke rumah, aku berhenti sejenak di depan pintu ruang tamu dan menatap Rian. Dia menatapku, lalu menghela napas. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya. Aku menahan napas, menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. "Lain kali kita bisa ngobrol lagi," lanjutnya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata itu. Aku pikir kami sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku menelan ludah, perasaan aneh menghantui. Rian sudah membuat keputusan, dan itu bukan untuk kami. Aku memilih untuk tetap diam. Meskipun dia sudah siap mengakhiri semuanya, aku merasa ada waktu untuk bertindak. Dalam beberapa hari terakhir, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, tapi aku nggak bisa biarkan diriku terpuruk. Kalau ada satu hal yang aku pelajari dari semua ini, itu adalah aku harus siap untuk bergerak, untuk merencanakan langkah berikutnya. Setelah Rian tidur dan rumah jadi sepi, aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk mendapatkan kembali kendali. Aku nggak akan biarkan Ratih menang begitu saja. Ratih mungkin pikir dia sudah mengalahkan aku, tapi dia salah besar. Putri, sahabatku, bertanya, "Jadi, apa rencanamu?" Aku diam sejenak, berpikir. Aku sudah menyusun rencana, tapi aku belum siap mengungkapkannya sepenuhnya. Aku nggak akan menggunakan kekerasan, aku akan melawan dengan kecerdasan dan ketenangan. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan dan menyiapkan semuanya. Aku harus tahu pasti siapa yang sebenarnya ada di belakang Rian, jawabku, menyembunyikan sebagian dari rencanaku. Aku mulai bergerak lebih hati-hati. Aku mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mulai mengawasi setiap langkah Rian, mengamati siapa yang dia temui dan apa yang dia lakukan ketika aku tidak ada di rumah. Bahkan, aku menyewa seseorang untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ratih dan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Tapi aku nggak hanya berhenti di situ. Aku juga mulai memperhatikan Pak Joko, ayah Ratih. Meskipun dia terlihat tenang, aku mulai melihat ketegangan di matanya. Ada sesuatu yang nggak beres. Pak Joko adalah pengusaha kaya dan cukup berpengaruh. Dia selalu terlihat seperti orang yang tahu arah.
Jadi ketika aku mendengar dari beberapa sumber bahwa Pak Joko mungkin terlibat dalam sesuatu, aku tahu aku harus bertemu dengannya untuk mencari tahu lebih banyak. Aku mengatur pertemuan dengannya dan berkata, "Pak Joko, sebenarnya saya ingin berbicara tentang beberapa peluang bisnis, tapi mungkin ada hal lain yang bisa kita diskusikan." Pak Joko mengangguk, matanya agak curiga. Sepertinya dia merasa ada yang gak biasa dengan pertemuan ini. "Tentu, apa yang kamu pikirkan?" jawabnya. Aku menatapnya dengan serius, tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menggali lebih dalam. "Saya rasa Bapak sudah dengar tentang hubungan antara Ratih dan Rian, kan?" tanyaku dengan tenang. Pak Joko terlihat terkejut, tapi dia segera menenangkan diri. "Saya tahu beberapa hal," jawabnya, suaranya agak terbata. "Tapi lebih baik saya tidak ikut campur terlalu jauh." Aku tersenyum, walaupun hatiku berdebar. "Saya rasa Bapak sudah tahu hubungan mereka, kan?" "Saya hanya ingin memastikan Bapak tahu apa yang sebenarnya terjadi," kataku, mencoba tetap tenang meskipun perasaan cemas menguasai. Mungkin dia tahu sebagian kebenarannya, tapi aku merasa dia belum tahu seluruhnya. Hari itu, seperti biasa, rumah terasa sepi. Rian semakin jarang di rumah, dan jika ada, dia hanya menyendiri. Dia pun tidak lagi terlihat seperti dulu, senyumnya semakin jarang, dan aku merasa dia semakin menjauh. Aku sudah memutuskan untuk tidak peduli lagi, meskipun hatiku sakit. Aku tahu, satu-satunya cara agar semuanya berakhir adalah dengan cara yang aku pilih, bukan yang mereka tentukan. Akhirnya, aku mendapat kabar yang sudah lama aku tunggu. Putri meneleponku pagi itu, suaranya terdengar cemas sekali, sangat cemas. "Linda, kamu harus dengar ini," katanya dengan nada yang hampir tak bisa disembunyikan. "Rian dan Ratih akan menikah." Aku bisa merasakan darahku mendidih mendengarnya. Aku menggenggam ponsel dengan erat, berusaha menahan diri agar tidak meledak. "Apa?" Suaraku bergetar. "Mereka akan menikah? Ratih ngomong langsung ke kamu, kan?" Aku merasa sangat sakit mendengarnya, tapi Putri melanjutkan, "Aku rasa kamu harus tahu ini." Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Rian dan Ratih menikah. Tentu saja, aku sudah mencium bau itu sejak lama, tapi mendengarnya langsung dari mulut Putri, rasanya semuanya semakin nyata. Aku duduk di sofa, terdiam beberapa detik, mencoba meredakan emosi yang mulai membuncah. Rian sudah memutuskan, dan sepertinya dia benar-benar tidak peduli padaku lagi. Aku teringat perkataan Putri bahwa mereka akan menikah, dan aku bertanya-tanya siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil pada Rian. Rasanya seperti aku kehilangan kendali di rumah ini. Aku merencanakan sesuatu besar, sesuatu yang mungkin tak mereka duga. Lalu, suatu hari aku mendapat pesan yang mengganggu. "Linda, aku ingin bicara. Ada sesuatu yang harus aku katakan padamu," tulis Ratih. "Aku tahu ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan." Seperti biasa, aku membalas dengan hati-hati, mencoba tetap tenang. "Apa yang ingin kamu katakan, Ratih?" jawabku. Beberapa jam kemudian, Ratih meneleponku. Suaranya tegang, tapi aku bisa mendengar sedikit kemenangan di baliknya. "Linda, aku ingin memberitahumu langsung. Aku dan Rian, kami akan menikah. Aku rasa sudah waktunya kamu tahu semuanya." Aku hampir tertawa mendengarnya. Ratih benar-benar yakin aku akan menyerah begitu saja. Aku sudah tahu apa yang mereka rencanakan, tapi aku tidak akan menyerah begitu mudah. Aku sudah bersiap untuk langkah besar ini. "Aku mengerti," jawabku pelan. "Kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Aku nggak akan menghalangi." Ratih tampaknya sedikit terkejut dengan jawabanku. "Kamu nggak kecewa?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. Tentu saja aku kecewa, tapi aku juga tahu kalau ini sudah terjadi. Ini bukan sesuatu yang baru. Ratih mungkin pikir aku akan menangis atau berteriak, tapi aku nggak akan memberi dia kepuasan itu. "Aku harap kamu bisa merelakan semuanya, Linda, karena Rian adalah milikku sekarang," katanya dengan penuh keyakinan. Aku menahan tawa.
Oh, aku akan merelakannya, Ratih. Tapi kamu akan tahu bahwa semuanya nggak sesederhana itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku memutuskan untuk mengakhiri panggilan itu. Ratih pikir dia sudah menang, tapi aku tahu satu hal, permainan ini belum berakhir. Aku bisa merasakan perubahan dalam diriku. Keputusan untuk bertahan ini bukan tentang kelemahan, tetapi tentang kekuatan dan kontrol. Aku nggak akan membiarkan mereka menertawakan aku lagi. Kali ini, giliran aku untuk memainkan kartu yang lebih besar. Pernikahanku kali ini berlangsung lebih cepat dari yang aku bayangkan, bukan karena cemas atau takut, tapi karena antusiasme yang luar biasa. Semua orang mengira mereka sudah menang, tapi aku sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk mereka. Tidak ada yang bisa mengganggu rencanaku. Hari ini, aku akan mengungkapkan semuanya. Pernikahan ini berlangsung di sebuah gedung mewah, tempat yang sudah dipilih Ratih dengan cermat. Aku tahu dia ingin semuanya sempurna tanpa gangguan, tapi aku sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Aku mengenakan gaun hitam elegan dengan riasan sederhana namun tegas. Aku tidak ingin ada yang tahu siapa aku sebenarnya sampai saat yang tepat. Aku duduk di antara tamu undangan, mengamati perasaan mereka yang penuh kebahagiaan, melihat Rian dan Ratih yang tampak sangat bahagia. Namun, aku tahu semuanya akan berubah begitu aku berbicara. Setelah acara berjalan lancar, akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu, pemberian sambutan dari pasangan pengantin. Semua orang berharap mendengar kata-kata manis dan romantis dari mereka, tapi aku sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Aku menunggu dengan sabar hingga Rian dan Ratih berdiri di atas panggung, mempersiapkan untuk berbicara. Ketika suasana hening, aku bisa mendengar detak jantungku yang semakin kencang. Aku berdiri dari tempat dudukku, berjalan menuju panggung melewati barisan tamu yang bingung dan terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Rian dan Ratih saling berpandangan dengan ekspresi terkejut ketika aku melangkah ke depan mereka. Mereka jelas terkejut, dan aku bisa melihat rasa terkejut itu di wajah mereka. Aku menatap mereka, lalu mengambil mikrofon dengan penuh percaya diri. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Linda, dan saya adalah istri sah dari Rian. Ruangan itu menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah Rian dan Ratih. Apa yang kalian lihat di pernikahan ini penuh kebohongan, lanjutku dengan tenang. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, tapi aku tetap tenang. Saya tidak akan membiarkan Ratih merusak apa yang seharusnya jadi milikku. Setelah berbicara, aku dengan tenang melangkah mundur dan menatap semua orang di ruangan itu. Aku tahu mereka pasti penasaran, bukan hanya Rian dan Ratih, tapi juga semua tamu yang hadir. Mereka pasti ingin tahu bagaimana semuanya berakhir. Tapi aku tahu satu hal, ini belum selesai. Ada lebih banyak yang akan terjadi, dan aku akan memastikan mereka tahu siapa yang mengendalikan cerita ini. Tersenyumlah, karena permainan ini baru saja dimulai.